Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Dwi Sundari Heranita, NIM I10311911033 dari Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura tahun 2019. Nah, kali ini saya akan membuat video dalam mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan 2, di mana komunikasi terapeutik antara pasien yang marah-marah, cerewet, dan rewel. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk ikuti! Selamat pagi. Permisi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Sus. Gimana kabarnya, Pak? Baik. Baik, perkenalkan, nama saya Perawat Tari, Pak, yang hari ini dinas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Kalau boleh tahu, Bapak atas nama Bapak siapa ya, Pak? Pak Bintang. Boleh lihat gelangnya sebentar, Pak? Pak Bintang, usianya berapa tahun, Pak? 70 tahun. Oke, Pak Bintang 70 tahun ya, Pak ya. Bapak di sini sendirian atau ada wali ya, Pak ya? Sendirian. Oh, belum datang ya walinya ya, Pak ya? Iya. Baik, Pak, sesuai diagnosa dokter kemarin, Bapak didiagnosa kanker paru-paru. Jadi, untuk besok, itu Bapak akan melaksanakan pembedahan toraktomi, yaitu pembedahan pada dada Bapak. Jadi, saya ingin menyampaikan pesan dari dokter, Bapak ini besok harus puasa ya, Pak ya? Ya, Sus, akan saya usahakan. Baik, puasanya itu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang ya, Pak ya, karena besok operasi Bapak akan dilaksanakan jam 1 siang. Ya, Sus. Oke, baik, sebelum itu saya akan memeriksa pernafasan Bapak ya, Pak. Maaf ya, Pak, saya periksa dulu dadanya. Oke, tarik nafas, Pak. Keluarkan. Oke, lagi tarik nafas, Pak. Keluarkan. Oke, baik. Untuk pernafasan Bapak stabil ya, Pak. Alhamdulillah normal. Jadi insya Allah besok Bapak bisa melaksanakan operasi toraktomi. Baik, Pak, untuk pemeriksaan pagi ini sudah selesai ya, Pak. Nanti 2 jam lagi saya akan balik untuk memeriksa tekanan darah Bapak ya. Baik, Sus. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, gimana kabar Bapak hari ini, Pak? Lumayan baik. Udah ada ke dokter sama perawat yang jenguk Bapak pagi ini? Oh, udah ada tadi, barusan pergi susternya. Terus gimana kata keadaan Bapak nih? Katanya sih paru-paru Bapak udah stabil. Terus ada yang lainnya enggak? Oh, ada tadi, katanya besok mau dijalankan operasi di bagian dada Bapak. Dan Bapak juga disuruh puasa 6 jam sebelum operasi. Hah? Operasi? Mm-mm. Kapan besok tuh, Pak? Iya. Tak bisa nih, Pak. Mana susternya? Saya harus ngomong dengan susternya, Pak. Tak bisa nih operasi gini-gini aja nih. Bapak harus disiapkan benar-benar nih, Pak. Takut saya kalau Bapak sampai dioperasi nih, Pak. Kenapa nggak setuju? Pokoknya saya mau ngomong dengan perawatnya dulu, Pak. Nggak bisa nih Bapak dioperasi nih. Pokoknya harus ngomong dengan perawatnya nih. Permisi, Bu. Iya, silakan masuk. Permisi, Bu. Ya, kenapa ya, Bu ya? Saya nggak terima nih, Bu. Kenapa tidak terima? Kenapa, Ibu? Saya anaknya Pak Bintang, Bu. Jadi saya nih rasa nggak terima aja, Bu. Ibu menjelaskan ke Bapak saya seperti itu, Bu. Oke, baik. Sebelum itu mungkin Ibu boleh duduk dulu, Bu. Silakan duduk agar lebih tenang. Ayo, Bu. Boleh silakan duduk dulu, Bu. Ya, ada apa, Bu? Mungkin bisa jelasin lagi. Seharusnya apa, Bu? Saya tidak terima Ibu menjelaskan kepada
bapak saya seperti itu, Bu. Bapak saya nih, Mbak, orangnya udah tua. Ini mau dioperasi lagi. Pokoknya saya tidak terima. Ibu jelaskan mau dioperasi besok. Rasanya saya tidak setuju, Bu, sebagai anaknya. Ibu tidak setuju kenapa, Bu? Ibu tahulah, kami ini kan orang tidak sanggup, Bu. Udah tidak mampu. Untuk masalah biaya segala macam tuh kami udah tidak bisa. Kami udah maksimal dah sini, Bu. Pengobatan bapak selama ini kami udah habis-habisan. Apalagi uang operasi, Bu. Mau biaya berapa lagi sama kami harus keluarkan? Oke, baik. Sebelum itu, Bu, sebelum kita ke operasi, saya ingin tanya, Bu, apakah Ibu tahu bahwa Bapak itu terkena kanker paru-paru? Tahu sih saya. Nah, jadi 4 minggu lalu Bapak kan di ruangan yang sama itu biopsi paru, Bu. Dan ternyata diagnosa dokter itu Bapak positif terkena kanker paru-paru sudah stadium 3. Jadi dokter menganjurkan, Bu, sesegera mungkin untuk dilakukan operasi toraktomi. Karena jika tidak, ini akan berhubungan langsung dengan nyawa si pasien, Bu. Pasti saya yakin Ibu dan keluarga mau yang terbaik untuk Bapak. Nah, Bu, untuk masalah perizinan, kemarin kami dari pihak rumah sakit sudah meminta izin langsung kepada Pak Bintang dan anaknya yang laki-laki, Bu. Kemudian Pak Bintang dan anak yang laki-laki itu menyetujui. Jadi saya rasa mungkin Ibu di sini baru tahu karena Ibu baru datang ya, Bu, ya? Iya, harusnya ini kan dikompromikan dulu. Belum, harusnya tidak ditentukan besok mau operasi. Kami kan keluarga juga harus rembukan, Bu. Nggak bisa nih langsung ambil keputusan besok harus operasi. Bapak saya sih memang bilang iya, tapi anak-anaknya ini belum tentu setuju semua, Bu. Oke, baik. Sekarang saya minta Ibu untuk berpikir kembali. Kita tahu, Bu, kalau kanker ini ganas, Bu. Kanker tidak bisa menunggu waktu. Jadi, dokter sudah menyiapkan jadwal yang sangat-sangat cepat, Bu. Jadi, dokter besok kebetulan bisa untuk kasih jadwal Pak Bintang operasi. Jadi, saya rasa semakin cepat ditangani, Pak Bintang akan semakin cepat juga pemulihannya, Bu. Apakah Ibu bisa menjamin bapak saya bisa sembuh kalau dia habis dioperasi? Lebih baik dioperasi daripada tidak sama sekali, Bu. Mungkin Ibu bisa pikir-pikirkan kembali. Dan masalah biaya, Bu, jadi kami pihak rumah sakit ada menerima BPJS, Bu. Apakah Pak Bintang memiliki BPJS? Ada. Nah, Ibu nanti bisa urus BPJS ini ke loket depan di administrasi, Bu. Jadi untuk biaya operasi dan lain-lain ini bisa dibantu dengan BPJS, Bu. Jadi Ibu jangan khawatir, karena insya Allah dengan adanya BPJS, Ibu dan sekeluarga akan terbantu. Tapi saya masih belum srek, saya masih belum puas rasanya nih, Bu. Saya harus bicarakan ini semua dengan keluarga saya. Ini tidak bisa diambil keputusan hanya dari bapak saya atau salah satu saudara saya, tidak bisa. Ini harus dikompromikan semuanya ini, Bu. Jadi kami belum bisa menentukan untuk besok jadi apa enggak operasinya. Oke, Bu, baik, saya langsung ambil jalan tengahnya. Begini, Ibu bisa langsung diskusikan kepada keluarga. Nanti saya akan langsung hubungi dokter untuk minta langsung menjelaskan kepada keluarga Ibu. Karena saya rasa kalau dokter spesialis paru dan bedah langsung menjelaskan, saya harap Ibu dan keluarga bisa menerima ini, karena ini adalah keputusan yang terbaik untuk Pak Bintang. Karena nyawa pasien adalah nomor 1 di rumah sakit ini, Bu. Sebentar ya, Bu, saya hubungi dokter Aryo sebentar. Itu dokter yang bertanggung jawab bapak saya, menangani bapak saya ya? Iya, dokter Aryo ini yang spesialis bedah, Bu. Jadi beliau yang akan besok membedah Pak Bintang toraktominya. Halo, assalamualaikum dokter Aryo. Baik, Dok, perkenalkan nama saya Perawat Tari dari Ruang Irna Bedah. Di sini saya ingin memberitahu mengenai pasien yang bernama Pak Bintang dengan diagnosa kanker paru-paru dan besok akan dilakukan operasi, Dok. Operasi toraktomi. Ya, begini, Dok. Jadi keluarga Pak Bintang ini masih ada sebagian keluarganya yang belum setuju besok Pak Bintang akan dilakukan operasi. Jadi saya minta dokter untuk langsung menjelaskan kepada keluarganya mengenai bagaimana diagnosa dan kondisi Pak Bintang, karena masih ada sebagian keluarga yang tidak setuju dan ada yang sudah setuju, Dok. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Berarti ini nanti dokter langsung berbicara kepada keluarganya ya, Dok, ya? Oke, baik, langsung temui dokter di ruang dokter ya. Baik, dokter, terima kasih. Assalamualaikum.
Baik Bu, tadi Ibu sudah dengar langsung bahwa saya sudah nelpon Dokter Aryo, dokter yang spesialis bedah yang besok akan membedah Pak Bintang. Jadi setelah ini Ibu bisa langsung ke ruangan Pak Aryo, nanti akan saya antar Ibu dan Ibu akan dengarkan langsung penjelasan dari Dokter Aryo. Baiklah kalau begitu, saya akan langsung bertemu dengan Dokter Aryo aja. Baik Bu, yuk saya antar. Baik, bagaimana Ibu? Apakah tadi Ibu sudah bertemu dengan Dokter Aryo? Sudah Bu. Nah, jadi bagaimana keputusan Ibu dan sekeluarga mengenai Pak Bintang? Tadi udah kami kompromikan lagi dengan saudara-saudara saya yang lain. Jadi sepertinya mungkin operasi bapak saya mungkin itu jalan yang terbaik, dan kami juga sudah ikhlas, sudah mengambil keputusan dan setuju jika bapak saya dilakukan operasi besok. Alhamdulillah, baik Bu. Saya atas nama perawat dan diri saya pribadi mohon maaf ya Bu ya kalau mungkin sebelumnya ada terdapat kesalahan kata atau perbuatan yang menyinggung Ibu. Tapi saya rasa ini semua yang terbaik untuk Pak Bintang demi kesembuhan Pak Bintang juga. Mohon maaf ya Bu ya. Saya juga minta maaf secara pribadi, mungkin tadi saya agak emosi kepada Ibu di sini, tapi setelah dijelasin langsung dengan Dokter Aryonya, saya bisa menerima dan setuju. Dan saya juga minta maaf kepada Ibu karena tahu tadi ada kata-kata saya yang agak kurang berkenan. Jadi saya mohon maaf ya Bu ya. Ya, saya juga mohon maaf ya Bu ya. Kita semua sama-sama berdoa semoga besok operasi Pak Bintang bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima Oke, kasih baik ya, Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih sama-sama ya Bu. Untuk jawaban yang pertama, pendekatan yang perawat lakukan kepada klien yaitu membiarkan klien meluapkan semua amarahnya, kemudian mendengarkan klien serta menjelaskan informasi yang sebenarnya kepada klien. Di mana dalam kasus ini, keluarga klien tidak menerima dengan diagnosa serta pelayanan dan asuhan keperawatan yang ada di rumah sakit tersebut. Untuk jawaban dari pertanyaan kedua, yaitu komentar yang tidak membantu pasien, yaitu komentar yang terlalu berbelit-belit tidak to the point, kemudian komentar yang terlalu mengikuti amarah sehingga pasien juga jadi jauh lebih marah, dan komentar yang menggunakan kata-kata medis sehingga pasien dan keluarga pasien tidak mengerti. Untuk jawaban dari pertanyaan yang ketiga, yaitu pendekatan alternatif yang dilakukan perawat kepada pasien adalah yang pertama mendengarkan pasien, yang kedua mengerti pasien, yang ketiga menghormati pasien, yang keempat memberi permintaan maaf kepada pasien, yang kelima memberi penjelasan kepada pasien, dan jangan lupa untuk tetap tenang dan kuasai diri sendiri agar tidak terpengaruh oleh emosi pasien. Untuk jawaban yang keempat, yang pertama perawat harus tenangi dan kuasai diri, komunikasi secara verbal terlebih dahulu, mencari tahu keluhan dan penyebab, selanjutnya minta maaf terlebih dahulu, memberikan tanggapan pribadi dan spesifik, selanjutnya ikut empati kepada pasien, selanjutnya menjelaskan secara rinci permasalahan kepada pasien, beri langkah alternatif dan solusi, serta yang terakhir yaitu langkah perbaikan dari diri perawat. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 5, sumber-sumber yang terpercaya yang bisa pasien temui yaitu seperti sumber tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, bidan, dan lain-lain. Sehingga informasi yang didapatkan itu valid dan sesuai dengan ilmiah. Berikut penjelasan dari saya, sampai jumpa! Nah, sekian video dari saya mengenai komunikasi terapeutik pada pasien yang cerewet, rewel, dan marah-marah. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!